Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Fadila dengan NIM akhir 155 dari kelas A3 Manajemen mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rismita. Di sini saya ingin memaparkan video untuk kelengkapan tugas UTS semester genap. Identifikasi masalah kesenjangan ekonomi di Indonesia dan solusinya. Masalah kesenjangan ekonomi di Indonesia masih tinggi dan dapat dilihat dari indikator seperti Gini ratio atau rasio ketimpangan pendapatan, distribusi aset yang timpang, dan perbedaan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Beberapa penyebabnya adalah 1. Ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan. 2. Konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok. 3. Terbatasnya akses UMKM terhadap pembiayaan. 4. Perbedaan infrastruktur antar daerah. Untuk solusi dari masalah kesenjangan ekonomi di Indonesia itu ada beberapa poin. Yang pertama, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, yaitu program bantuan seperti KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, harus ditingkatkan jangkauannya. Yang kedua, dukungan UMKM dan ekonomi daerah, yaitu kemudahan akses modal, pelatihan usaha, serta pembangunan infrastruktur desa dan kawasan 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Untuk poin yang ketiga, yaitu reformasi pajak progresif, yaitu pengenaan pajak lebih besar untuk kelompok kaya, serta penertiban pajak untuk mencegah penghindaran pajak. Dan poin yang terakhir, poin 4, transfer sosial bersyarat, yaitu program seperti PKH, program Keluarga Harapan perlu diperluas dan diawasi agar tepat sasaran. Kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan di Indonesia saat ini dan tujuannya. A. Kebijakan fiskal, yaitu dikelola oleh Kementerian Keuangan dan berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan negara atau APBN. Contoh kebijakan saat ini yaitu subsidi energi dan bantuan sosial, peningkatan belanja infrastruktur dan pendidikan, serta reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mengurangi kesenjangan sosial. B. Kebijakan moneter, yaitu dikelola oleh Bank Indonesia dan berkaitan dengan pengaturan jumlah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar. Contoh kebijakan saat ini: 1. Penurunan atau penyesuaian suku bunga acuan BI rate. 2. Intervensi di pasar valuta asing untuk stabilisasi rupiah. Dan yang terakhir, operasi pasar terbuka untuk menjaga likuiditas. Dan yang terakhir, tujuan dari kebijakan ini adalah menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, menjaga stabilitas nilai tukar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih.